Hello kids, good morning. Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Teacher Ratna pada pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum kita memulai pelajaran, Teacher ingin bertanya, bagaimana kabar anak-anak Teacher pada pagi hari ini? Teacher berharap semoga anak-anak Teacher selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya nak belajarnya. Oke? Sebelum Teacher menyampaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan gambar, siswa dapat menunjukkan dan melakukan contoh posisi yang tepat saat duduk dan membaca. Yang kedua, dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menunjukkan dan melakukan jarak yang tepat pada saat membaca. Yang ketiga, dengan menyanyi, siswa dapat membilang 1 sampai dengan 10 dengan bantuan jari. Yang keempat, siswa dapat menghitung banyaknya benda dalam suatu kelompok dan menunjukkan lambang bilangannya. Yang kelima, dengan mengamati gambar dan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menggali informasi tentang waktu yang tepat untuk tidur pada malam hari dan bangun pada pagi hari. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, materi yang akan Teacher bahas adalah yang pertama, cara membaca yang tepat. Apakah anak-anak Teacher senang membaca? Jika ada anak-anak Teacher yang senang membaca, ada beberapa hal yang harus Ananda perhatikan saat membaca. Yang pertama, posisi duduk saat membaca. Yang kedua, jarak mata pada buku saat membaca. Yang ketiga, cara membalik buku. Yang keempat, pencahayaan saat membaca. Pada saat membaca, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Sekarang, Teacher akan menjelaskan yang pertama, posisi duduk saat membaca. Ananda perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping, ada gambar 1, 2, dan 3. Gambar 2 dan 3 itu adalah posisi duduk yang salah. Karena jika anak-anak Teacher duduk seperti gambar 2 dan 3 pada saat membaca, tulang punggung Ananda sekalian akan terasa sakit. Pada gambar yang pertama, itu adalah posisi duduk saat membaca yang benar. Posisi duduk saat membaca yaitu yang pertama, kaki dan punggung harus lurus. Yang kedua, duduk dengan tegak. Yang ketiga, kepala tidak terlalu menunduk agar leher kita tidak terasa pegal. Tadi, Teacher sudah menjelaskan posisi duduk saat membaca. Sekarang, Teacher akan menjelaskan yang kedua, jarak mata saat membaca. Coba Ananda perhatikan gambar yang ada di samping Teacher. Pada gambar di samping, ada gambar 1, 2, dan 3. Pada gambar 2 dan 3, itu tidak boleh ya nak kita lakukan. Karena jika anak-anak Teacher melakukan pada gambar 2 dan 3 saat membaca, itu akan mengakibatkan mata anak-anak Teacher akan terasa sakit. Jarak mata pada saat membaca yang benar ada pada gambar yang pertama. Pada gambar pertama, itu contoh jarak mata saat membaca yang benar ya anak-anak. Pada saat membaca, jarak mata terhadap buku adalah 25 sampai 30 cm. Dengan jarak ini, mata kita tidak akan cepat lelah.
Membaca terlalu dekat dapat membuat mata kita sakit. Maka dari itu, anak-anak teacher harus membaca dengan jarak 25 cm sampai 30 cm. Selain mengatur jarak dari mata ke buku, pada saat membaca kita harus membaca di tempat terang ya anak-anak, karena jika kita membaca di tempat yang gelap, itu juga mengakibatkan mata kita akan terasa sakit. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping terlihat Siti dan teman-temannya sedang bermain. Ada Benny sedang menendang bola dengan kaki. Ada Lani sedang mencium bunga dengan hidung. Ada Siti mengamati kupu-kupu di atas bunga. Ada Dayu sedang melihat burung-burung terbang. Ada Edo yang sedang bermain layang-layang. Tadi Edo sedang bermain layang-layang. Edo bermain layang-layang menggunakan tangan. Di tangan kita ini ada jari. Jari-jari tangan kita ini banyak manfaatnya. Mari kita mengenal nama jari sambil mengenal bilangan. Nah, sekarang mari kita bernyanyi bersama sambil mengenal bilangan. Ikuti anak gerakan teacher. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Kita ulangi sekali lagi ya nak. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Setelah kita mengenal nama-nama jari, kita juga dapat berhitung menggunakan jari. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping ada gambar sendal. Berapa banyak sendal pada gambar di samping? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada gambar di samping ada 9 sendal. Sekarang mari kita belajar berhitung menggunakan ke-10 jari kita. Soal yang pertama, 3 ditambah 3. 3 ditambah 3. Artinya anak-anak teacher harus mengeluarkan jarinya sebanyak 3. 1, 2, 3. Ditambah. Tanda tambah artinya anak-anak teacher harus mengeluarkan lagi jarinya sebanyak 3. 1, 2, 3. 3 ditambah 3 berapa anak-anak? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 3 ditambah 3 adalah 6. Yang kedua, 8 ditambah 2. Artinya yang kita keluarkan terlebih dahulu adalah jari kita sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ditambah 2. Berarti tanda tambah itu Ananda harus mengeluarkan 2 jari lagi. Keluarkan jari kita 2 lagi nak. 1, 2. Berapa 8 ditambah 2? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 ditambah 2 sama dengan 10.
Contoh yang ketiga, 9 ditambah 5. Berarti kita harus mengeluarkan jari kita sebanyak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 jari kita ya nak. Katanya ditambah lagi sebanyak 5. Nah, jari kita ini hanya sisa 1. Nah, kalau penjumlahan seperti ini, kita yang 9-nya kita simpan di kepala ya nak. 9 disimpan di kepala. 9 ditambah 5. Nah, yang 5-nya kita keluarkan di jari. 1, 2, 3, 4, 5. 9 ditambah 5. Setelah 9 adalah 9, 10, 11, 12, 13, 14. 9 ditambah 5 sama dengan 14. Nah, anak-anak, kalau ada bilangan yang tidak cukup pada jari kita saat berhitung, salah satunya harus kita simpan di kepala ya nak, dan yang satunya lagi baru kita keluarkan di jari kita. Oke? Pada pembelajaran sebelumnya, teacher sudah menjelaskan aturan saat makan di rumah. Sekarang, teacher akan menjelaskan kegiatan sebelum dan setelah bangun tidur. Sebelum tidur dan sesudah bangun tidur, ada banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Kegiatan sebelum tidur yang pertama, menyikat gigi. Nah, anak-anak, kenapa sebelum tidur kita harus menyikat gigi? Agar gigi anak-anak teacher bisa sehat, agar gigi anak-anak teacher tidak berlubang. Kalau anak-anak teacher malas menggosok gigi, gigi anak teacher akan cepat berlubang dan banyak kumannya. Yang kedua, mencuci kaki dan tangan. Yang ketiga, berdoa sebelum tidur. Nah, anak-anak harus ingat ya, sebelum kita tidur, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa adalah cara kita untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tadi, teacher sudah menjelaskan kegiatan sebelum tidur. Sekarang, yang kedua, kegiatan sesudah bangun tidur. Yang pertama, bangun tepat waktu. Yang kedua, merapikan tempat tidur. Yang ketiga, mandi pagi. Jika kegiatan sebelum tidur dan sesudah bangun tidur dapat anak-anak teacher lakukan, anak-anak teacher bisa mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Yang pertama, badan kita bisa menjadi segar karena tidur yang cukup. Yang kedua, kita dapat meringankan pekerjaan ibu. Yang ketiga, pekerjaan tersebut dapat melatih kedisiplinan diri. Yang keempat, melatih rasa tanggung jawab pada diri sendiri. Nah, untuk anak-anak teacher yang belum pernah melakukan kegiatan yang teacher jelaskan tadi, mulai dari sekarang dikerjakan ya nak, agar anak-anak teacher bisa menjadi anak yang mandiri dan anak yang bertanggung jawab. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ingat ya anak-anak, walaupun kita belajar online, anak-anak teacher harus rajin belajar dan mengulang pembelajaran dari teacher. Oke? Dan juga anak-anak teacher harus tetap semangat belajarnya. Nah, kita harus sama-sama berdoa ya nak, supaya teacher dan anak-anak teacher dapat berjumpa. Oke? Goodbye kids. Namo Buddhaya.